وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علمه في الدارين الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Kita lanjut pada pengajian kita di dalam kitab Al-Hikam pada halaman 5. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Ulang dulu. Iya. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Artinya, kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali. Dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Firman Allah, "Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah, illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin." Surah At-Takwir ayat 29. Artinya, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur seisi alam. Firman Allah, "Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah, innallaha kana 'aliman hakima." Surah Al-Insan ayat 30. Artinya, dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya di sini sawabiqul imami la takhriqu aswar al-aqdari. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Sehebat apapun, sekuat apapun semangat kita, tujuan kita, keinginan kita tidak bisa dapat menembus tirai takdir Allah. Karena zat Allah adalah zat yang maha muridun, zat yang maha berkehendak. Kita hanya mampu berencana selaku hamba yang lemah ini. Walaupun terjadi kepada seorang waliullah sekalipun, makanya disebutkan di situ kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa, atau bisa juga disebut khawariqun lil 'adah. Kejadian-kejadian luar biasa dari seorang waliullah itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Semuanya, apapun dari segala makhluk alam semesta ini tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqtadir, zat yang maha mengatur takdir, ketentuan. Kemudian Nabi, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu
menguasai tiap-tiap segala sesuatu apapun. Jadi di sini di hikam yang ketiga, kita itu menyadari bahwa diri kita selaku hamba ini memang benar-benar sebagai hamba, sebagai makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya. Semata-mata kita itu berharap menyandarkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi dalam semesta ini semuanya adalah menurut daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yurid. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Oh iya, kita bisa kan? Ini. Cek 1 2. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Omaan bisa diperbesar. Cek 1 2. Iya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun. Beliau itu adalah Zat yang qadirun, yang sangat kuasa. Jangankan kita yang orang awam, orang biasa ini, seorang wali Allah pun juga terikat, tidak bisa terlepas, tidak bisa keluar dari ayat kuasanya Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya itu adalah kehendak daripada Allah yang bersifat muridun. Muridun. Sama muridun. Zat yang maha berkehendak. Kalau Allah yang sudah bersifat muridun ini, di dalam sifat Allah, sifat yang berapa ya? Qudrat, iradah, ilmu, qudrat, apa? Wujud, kidam, bapa, mukhalafat hadis, kemudian terus wahdaniyat, qudrat, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam, qadirat, muridan. Berarti sifat yang ke 15. Wah, berarti belajar saya sifat 20 lah. Muridun berarti sifat Allah yang ke 15. Sifat Allah muridun yang ke 15 inilah yang berkehendak atas segala sesuatu itu, atas kehendak dan kuasanya. Dengan adanya kehendak ini, lalulah terbit muqaddar yang berkehendak. Dengan adanya kehendak Allah, lalu Allah ini mengeluarkan sifat muridun, menyatakan sifat muridun berkehendak. Inilah disebutkan di dalam ayat yang lain, fa'alun lima yurid. Allah itu fa'alun lima yurid, menghendaki, melakukan apapun yang ia inginkan. Tidak bisa terlepas kita daripada kuasanya Allah, takdirnya Allah. Sekalipun seorang wali, apalagi kita yang bukan wali. Itulah yang dimaksud dengan sawabiqul himam. Kerasnya keinginan kita pun bisa dipatahkan oleh kudratnya Allah, kuasanya Allah. Tidaklah mampu kita selaku insan ini bisa mematahkan takdir Allah tersebut, tidak akan bisa.
sekuat apapun dia, sehebat apapun orang tersebut, tidak akan bisa melawan daripada kadirunnya Allah, kuasanya Allah. Jadi pada bab hikmah kita yang ketiga ini, jadi kita harus benar-benar mengakui bahwasanya kita ini terikat oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu ada terbagi dua. Ada kalanya takdir itu mubram dan juga yang mu'allaq. Takdir itu ada dua, ada mubram dan mu'allaq. Ini sudah ditulis. Takdir. Takdir ilahi, takdir Tuhan itu terbagi dua. Satu itu mubram, yang kedua mu'allaq. Kalau yang mubram ini tidak bisa dipakai doa, tidak bisa dirubah. Tetapi kalau yang mu'allaq bisa dirubah dengan doa. Contoh takdir yang mubram, kita dari alam rahim hingga lahir di dunia sudah ditakdirkan Allah sebagai bentuk manusia dalam wujud laki-laki atau perempuan. Maka daripada itu takdir ini mubram namanya. Sehebat apapun orang Korea atau orang Thailand mengoperasi laki-laki menjadi perempuan, tetap tidak bisa menjadi perempuan. Tidak ada rahimnya. Begitu pula perempuan ingin berubah wujud menjadi laki-laki, sehebat apapun operasinya dia tetap sebagai perempuan, tidak bisa berubah menjadi laki-laki. Itu namanya takdir yang mubram. Atau kita sudah banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku ini di tahun 2004 ini misalnya dapat arisan. Mudahan dapat arisan bulan ini aku. Ternyata Tuhan sudah berdoa, sudah sering kali berdoa, kan ada dapat juga, itu sudah mubram. Tidak bisa dibantu dengan doa, tidak bisa dirubah dengan doa. Nah, tetapi kalau yang mu'allaq, ini takdir yang mu'allaq ini bisa dirubah dengan doa. Karena seringnya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Banyak lagi kita berdoa. Nah, dengan doa inilah takdir yang mu'allaq tadi bisa berubah. Misalkan pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Misalnya pada hari ini ketika kita berkendaraan, di situ tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya kita akan mengalami kecelakaan, tetapi dengan doa yang kita baca minta keselamatan dunia dan akhirat, akhirnya dirubah takdir itu dengan rusaknya sepeda motor kita atau bocorkan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, pada detik itu, jam itu, waktu itu pas bertepatan, harusnya kita kecelakaan tapi dirubah oleh Allah karena itu takdir yang mu'allaq, dikempeskannya badan kita. Nah, dari situ kita bisa tidak kecewa dengan apapun yang terjadi. Mungkin itu adalah takdir mu'allaq yang Allah rubah karena pengaruh dosa kita. Dan bisa juga kejadian nyata dirubah oleh Allah, yang ditakdirkan di kejadian nyata dirubah ke alam mimpi. Nah, itulah takdir mu'allaq karena dia bisa dirubah dengan berkat doa. Tetapi kalau mubram itu sudah tetap permanen, tidak bisa dirubah dengan doa. Kembali lagi kepada Shawahidul Himam, bahwasanya diri kita di dunia ini tidak pernah terlepas, tidak bisa keluar daripada takdir kuasanya Allah, ketentuan yang Allah. Sesuai dengan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian lagi di sini disebutkan firman Allah, masukin belum masukin. Sudah akan ditulis, ya sudah bisa dihapus berarti. Firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak
Wa ma tasya'un, tidaklah kamu bisa berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah Allah? Yaitu Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur seisi alam. Nah, ini dalilnya. Bahwasanya diri kita ini benar-benar tidak memiliki daya dan upaya. Oke, wes. Bentuknya kayaknya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasha'un. Wa ma tasha'una wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ini makna nafiyah. Arti makna nafiyah itu meniadakan. Dan tidaklah kamu bisa berkehendak, kamu bisa berkehendak. Kita selaku manusia, selaku hamba tidak mampu berkehendak illa kecuali ayyasha Allah, apa yang telah Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kehendak kita itu selalu dilapisi dengan nafsu. Tapi kalau kehendak Allah itu adalah takdir Allah. Fa'alu lima yurid. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Siapakah Allah ini? Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan sekalian alam. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia, kalau sudah Allah sang pencipta alam semesta yang mengatur alam semesta, kehendak kita selaku manusia di sini tidak ada memiliki daya dan upaya. Dan ini kehendak kita, kamu di sini adalah kamu manusia. Semua insan di dunia itu sehebat apapun dia, kalau sudah yasha Allah, Allah yang menghendaki, sekuat apapun Fir'aun tetap tenggelam di laut, sehebat apapun Namrud tetap runtuh kerajaannya, sekuat apapun tetap tentara Abraham tetap terbinasakan kalau sudah Allah yang berkehendak. Karena Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. La takhribu aswaral akdar. Tidak dapat menembus tirai takdir kita itu. Dan firman Allah di ayat yang kedua, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, inna Allah kana 'aliman hakima. Nah, dia apa yang dikatakan Allah, Tuhan Rabbul itu Tuhan Alamin sekalian alam. Baik alam dunia maupun alam akhirat, Allah pemiliknya. Dialah sang khaliq, sang maha pencipta. Dialah Allah sang maha qadirun, zat yang maha berkuasa. Kita selaku insan, wa ma tasya'un, tidak mampu, tidaklah kamu bisa berkehendak. Karena pada dasarnya semua insan itu, seperti kita kembali ke pelajaran yang terdahulu, pada dasarnya semua insan itu memiliki sifat la haula, tidak memiliki daya, wala
quwwata la haula wala quwwata illa billah. Tidak memiliki daya melainkan dengan karunia Allah, dengan fadlillah dan rahmatillah. Ini pada dasarnya. Jadi selaku manusia, selaku insan yang sudah tertanam pada diri insan itulah Allah wa rahmatillah, kita sadar diri, keputusan kita, kehendak kita, rencana kita tidak akan mungkin selalu terkabul, karena sang pemilik alam semesta lah, sang Rabbul Alamin lah yang memiliki kehendak sebenarnya. Ayyasha Allah. Kita berkeinginan ingin menjadi, misalnya ingin kaya raya, tapi Rabbul Alamin tidak menghendaki. Sekuat apapun kita berusaha tetap bangkrut dan jatuh. Karena ya itu tadi sesuai dengan ayat ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kemudian di ayat yang kedua, sudah ada tulis dulu ya. Ini siapapun orangnya tidak terlepas daripada aswar al-aqdar, tirai takdir Allah. Apapun dan siapapun yang hidup di dunia ini selalu terkurung dalam tirai takdir Allah dengan kuasa Allah. Di ayat yang kedua berikutnya firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana 'aliman hakima. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Surah Al-Insan ayat 30. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, apa tadi? Kana 'aliman hakima. 'Aliman hakima. Apapun yang dikehendaki kita, semuanya tidak akan bisa berlaku kehendak kita, melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Alasannya kenapa? Innallaha, karena sesungguhnya Allah, karena adalah zat Allah itu aliman, maha tahu. Tahu Allah Ta'ala apa yang terbaik untuk kita. Kita berdoa ini dan itu, tapi tidak pernah terkabulkan oleh Allah, karena Allah tahu apa yang pantas untuk kita. Kalau seandainya dilanjurkan oleh Allah dengan apa yang dikehendaki, ditakutkannya nanti berbuat istidraj, lanjuran, malah berbuah laknat. Allah Ta'ala maha tahu, ini alasannya. Dan bukan hanya maha tahu, hakimah, juga maha bijaksana. Dengan kebijaksanaan Allah lah, apapun yang kita kehendaki itu selalu jangan ada nafsu kita yang ingin selalu terkabul dengan apa yang kita minta kepada Allah. Karena Allah lebih maha tahu dan lebih maha bijaksana. Apakah perlu dikabulkan atau tidak, itu keputusan Allah.
Misalkan kita masih menyantri, kita masih murojaah, kita masih menghafal Quran, tiba-tiba berdoa ingin beli Mercedes, ingin beli mobil mewah, beli rumah yang bertingkat-tingkat, itu apakah pas atau tidak dikabulkan oleh Allah? Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita jalani. Karena semua permintaan kita itu tidak memang tidak di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, saya akan aku kabulkan. Tetapi tidak semua permohonan akan astajib didoakan. Karena di ayat yang lain Allah Ta'ala itu Maha tahu dan Maha bijaksana, aliman hakiman. Allah Ta'ala tahu kebutuhan kita dan Allah Ta'ala membijaksanai apa keperluan kita di dalam kehidupan di dunia. Andai kata kita meminta misalkan kekayaan yang luar biasa atau kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba itu dilanjur oleh Tuhan kita, akhirnya semuanya itu tadi malah membuat lalai kepada Tuhan kita. Itulah yang disebut dengan istidraj. Makanya di situ aliman hakimah, sesuaikan apa yang kita jalani, itu yang kita perbuat di dalam berdoa di keseharian kita. Kita sebagai pedagang berdoa agar selamat, mudah-mudahan cepat laris. Kita sebagai ibu rumah tangga berdoa mudah-mudahan kepada anak, suami selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Jangan sampai terlalu istilahnya itu di luar kapasitas. Nah, jadi di sini yang kita jangan terpengaruh dengan udhuni astajib lakumnya. Akhirnya nanti kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rasa putus asa. Nah itu. Sementara di dalam kitab Al-Hikam, sawaikul himam la takhriqu aswaral akdar. Kekerasan semangat perjuanganmu itu tidak dapat menembus tirai takdir Allah. Apapun sekuat apapun kita, sekeras apapun kehendak kita, maka semuanya itu tidak bisa menembus tirai daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah hidup kita sesuai dan berdoalah kita dengan sesuai apa yang kita jalani. Jangan terlalu istilahnya itu jangan terlalu berlebihan dalam permohonan tadi. Sesuaikan dengan apa yang kita jalani dalam keseharian. Karena di sini sudah disebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ditakutkan kalau kita itu nanti bisa malah mendapatkan istidraj. Karena di riwayat daripada sabda Nabi SAW, di antara sebab-sebabnya seorang hamba doa itu lambat terkabul karena Allah sangat senang, sangat suka mendengar rintihannya, mendengar lantunan doanya. Itulah sebabnya Allah SWT memperlambat daripada diijabahnya doa. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang memahami dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada diri kita di setiap harinya, hingga Allah jauhkan hati kita daripada rasa buruk sangka kepada Allah, dan dijauhkan oleh Allah Ta'ala hati kita daripada sifat putus asa dengan rahmat yang Allah berikan. Kalau mau kita pikirkan, satu kenikmatan saja itu lebih mahal daripada dunia dan isinya yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Jadi rasanya malu kita dengan menuntut lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya. Ya ditakutkan tadi kalau karena ingin terlalu berlebihan, jatuhnya malah kepada istidraj. Nauzubillahi min dzalik. Dan kesimpulannya adalah pada hikmah yang ketiga ini adalah semoga kita sadar diri bahwa kita selaku makhluk yang lemah tidak memiliki titik kekuasaan, melainkan hanyalah kehendak Allah dan kuasa Allah yang meliputi diri kita. Dengan kemahatauan Allah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala lah kita hidup di dunia ini, kita bisa berjalani. Dan kuasanya Allah, sifat tahunya Allah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala lah mentakdirkan kita diwujudkan sebagai anak manusia. Karena Allah Maha Kuasa, Fa'alul lima yurid. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kita ditakdirkan roh kita ditaruh ke perutnya binatang, maka terlahir sebagai anak binatang.
Justru kita sangat-sangat bersyukur Allah takdirkan kita terlahir sebagai anak manusia. Bahkan terlahir di rahim wanita yang muslimah dan lagi terlahir sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat yang paling wajib kita syukuri di dunia ini tiada lain adalah nikmatul ijab, nikmat terwujud sebagai jenis manusia. Untung kita tidak ditakdirkan Allah, dikehendaki Allah dicipta sebagai wujud binatang. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tetapi atas kehendak dan kuasanya Allah, Allah memilih kita terlahir sebagai manusia. Bahkan di zaman daripada umat Nabi akhir zaman, Nabi yang terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sangat-sangat patut kita syukuri dan paling nomor satu, paling wajib kita syukuri terwujudnya kita sebagai manusia, bahkan sebagai umat Rasulullah. Masalah kita itu cantik atau tidak, kaya ataupun miskin, itu nomor berikutnya disyukuri. Yang paling utama kita syukuri terlebih dahulu, Allah cipta kita sebagai wujud manusia ini. Walaupun tidak sesempurna para artis Korea misalnya. Nah, tetapi kita tetap bersyukuri Allah ciptakan sebagai manusia, tidak diciptakan sebagai hewan. Nah, ini yang paling utama kita syukuri, agar kita tidak pernah ada merasa putus asa dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan wala tayasu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada kita mengkaji hikmah yang ketiga ini, kita bisa di setiap hari yang menyadari bahwa diri kita adalah hamba yang lemah, yang selalu tidak lepas daripada takdir Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa yang terjadi pada diri kita ini semuanya adalah takdir dari Allah, maka hati kita menjadi lapang dan ridha menerimanya, hingga kita bisa terkait dengan ayat yang kemarin, radiyatan mardiyah. Kita redha dengan keputusan Allah dan Allah pun meridhai kita. Akhirnya kita diakui Allah sebagai hambanya, dan Allah telah perintahkan kita wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga kelak bersama baginda Rasulullah SAW dan ummul mukminin Khadijah al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita sambung kepada dikasih tanda arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Kasih tanda lah. Kita tahlil. Tahlil. Enggak. Doa tutup aja. Oh, iya. Hifzul iman. Hifzul iman. Bukan. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان
لم علينا من حساب زادك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى للمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي وانفعنا ببركتهم وزدنا حسنا من رحمتهم وامنا في طريقتهم ورحمة من الفتن صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, ya. Ada Habib. Oh, ada Habib. Oh, tidak lihat. Baru sadar ada Habib. Dalam ada datang dia. Oh, ini terus lagi.